Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 14 episode 4. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong kali ini bergegas menggunakan baju dan juga celana dengan cara yang cukup canggung karena dia benar-benar malu. Bagian tubuhnya telah dilihat oleh Tang Xilian. Setelah menggunakan pakaian lengkap, Lindong pun segera berjalan menuju tepi kolam. Di depan tatapan mata menggoda dari tetua Moluo dan juga Raja Naga Kingxi. Sementara wajah cantik dari Tang Xilian kali ini masih terlihat merah karena sebelumnya dia telah melihat burung emprit milik Lindong. Dalam kondisi saat ini tidak ada perubahan yang signifikan terjadi pada penampilan Lindong. Hanya saja warna kulit dari Lindong terlihat lebih putih. Kemungkinan besar Lindong telah di-endorse oleh suatu produk pemutih kulit. Sementara tatapan mata Lindong sendiri tampak lebih gelap. Hal ini adalah efek karena dia memiliki batu simbol yang melahap. Ketika Tang Xilian bertukar pandang dengan Lindong, hatinya pun dadik-dukder merasa tidak karuan. Dan dia pun buru-buru mengalihkan pandangannya. Tang Xilian seolah-olah merasa dia ingin pingsan. Dan kali ini Tang Xilian benar-benar sedikit malu karena dia bisa mendeteksi sendiri perubahan pada sikapnya. Selama bertahun-tahun ini Tang Xilian telah banyak bertemu dengan pria tampan yang tidak terhitung jumlahnya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa menarik perhatian dari Tang Xilian. Dia bukan wanita biasa dan jelas sebuah tampang tidak akan memberikan banyak pengaruh pada seorang Tang Xilian. Contohnya, hal itu bisa dilihat dari seorang Zhou Ze. Dia adalah pemuda yang cukup tampan dan memiliki bakat yang luar biasa. Namun kekuatan dari Zhou Ze sendiri masih di bawah Tang Xilian. Dan hal itu membuat Tang Xilian merasa tidak tertarik dengan Zhou Ze. Namun di hadapan Lindong, kali ini Tang Xilian yang memiliki keteguhan sekuat baja benar-benar meleleh. Sambil tertunduk malu, Tang Xilian pun kali ini berkata pada Lindong, "Lain kali jika sampai hal ini terjadi kembali, maka aku tidak akan pernah menahan tombakku lagi." Hal ini dilakukan oleh Tang Xilian sebagai upaya untuk menyembunyikan perasaan di dalam hatinya. Dia pun segera bersikap acuh tidak acuh, padahal jantungnya berdebar-debar setelah melihat burung emprit dari Lindong. Dan sel telur di dalam rahimnya sebenarnya juga telah meledak-ledak. Di sisi lain, Lindong yang mendapatkan ucapan seperti itu dari Tang Xilian hanya bisa tertawa datar. Tang Xilian yang juga bisa melihat bahwa sebenarnya Lindong merasa canggung. Tiba-tiba saja dia melunakkan sikapnya lalu mengatakan, "Lindong, selamat. Tidak pernah ada orang yang bisa menerima 50 pembersihan dari energi kematian di dalam kolam roh api kematian ini. Namun dirimu benar-benar telah berhasil melakukan hal itu." Tatapan mata dari Tang Xilian dipenuhi dengan kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Kata-kata dari Tang Xilian itu membuat Lindong menjadi sedikit linglung. Yang kemudian Lindong pun menjawabnya, "Sebenarnya aku hampir saja tidak bisa bertahan." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata Lindong kembali melihat pada air terjun hitam. Yang sekarang tatapan mata Lindong itu dipenuhi dengan ketakutan. Sebelumnya, dia memang telah mendeteksi sebuah aroma kematian. Dan fakta itu benar-benar mirip dengan sensasi yang dirasakan Lindong ketika bertarung dengan Jenderal Langmo. Namun kali ini, Lindong telah membuktikan diri bahwa dia mampu bertahan melalui serangan mematikan untuk kedua kalinya. Sementara Tang Xilian sambil memandangi Lindong, dia berkata dalam hati, kolam roh api kematian itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Tidak heran jika tidak ada orang lain selain orang gila yang keras kepala seperti Lindong berani menantang serangan energi kematian yang terakhir. Ketika Lindong dan juga Tang Xilian sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja tetua Moluo dan juga Raja Naga Kingxi mereka pun terbatuk. Dan tetua Moluo pun kini mengatakan, "Apakah kalian berdua benar-benar berpikir bahwa di tempat ini tidak ada orang lain?" Mendengar kata-kata dari tetua Moluo itu, Lindong pun segera menundukkan kepalanya. Sementara Tang Xilian, raut wajahnya telah berubah menjadi memerah.
Mereka pun segera berbalik dan kemudian menghadap pada tetua Moluo. Sementara tatapan mata dari Tang Xilian saat ini segera memelototi gurunya, lalu mengatakan, "Jika kau berani mengejekku lagi, maka aku akan pergi melakukan pelatihan dan aku tidak akan kembali lagi. Sementara dirimu bisa mengurus aula Dewa Apimu ini sendirian." Ucapan dari Tang Xilian ini merupakan senjata yang paling ampuh untuk menghadapi tetua Moluo. Tiba-tiba saja, senyuman di raut wajah tetua Moluo dalam sekejap saja menghilang. Dia pun melihat Lindong dengan serius, yang kemudian mengatakan, "Lindong, sepertinya semua masalah di dalam tubuhmu seharusnya sudah diatasi." Tetua Moluo berkata seperti ini pada Lindong adalah untuk mengalihkan perhatian supaya Tang Xilian tidak marah, karena aula Dewa Api ini sangat besar dan ada banyak masalah yang rumit terjadi di dalamnya di masa lalu. Tetua Moluo telah secara pribadi mengurus seluruh aula Dewa Api. Namun seiring berjalannya waktu, tugas dan juga tanggung jawab itu telah diberikan pada Tang Xilian oleh tetua Moluo. Hingga pada akhirnya, tetua Moluo bisa mengerti sebuah arti kebebasan. Oleh karena itu, dia sudah berjanji untuk tidak mau mengambil alih tugas itu lagi. Karena jika tidak, maka dia tidak akan punya waktu untuk melakukan pelatihan dan juga jalan-jalan sore. Meskipun dia adalah guru dari Tang Xilian, namun tetua Moluo sangat mengakui bahwa Tang Xilian bisa menangani aula Dewa Api ini lebih baik dari dirinya. Di sisi lain, Lindong secara diam-diam tertawa dalam hati ketika melihat perubahan ekspresi di raut wajah tetua Moluo. Dia pun segera menganggukkan kepalanya untuk menanggapi pertanyaan dari tetua Moluo. Segera setelah itu, Lindong pun tersenyum karena dia bisa merasakan sebuah lautan energi Yuan di dalam tubuhnya yang tidak terbatas. Sementara perasaan dangkal sebelumnya telah benar-benar menghilang. Dan saat ini, tingkat kultivasi dari Lindong benar-benar telah stabil di tahap awal kematian mendalam. Jejak energi kematian juga telah bercampur dengan energi Yuan di dalam tubuhnya. Hal ini merupakan sebuah kekuatan yang cukup menakutkan. Lindong pun membayangkan jika dia memiliki kekuatan seperti ini ketika melakukan pertarungan dengan Huacha dan juga Susiu, maka Lindong tidak akan berakhir dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Meskipun Lindong sekarang telah berada di tahap awal kematian mendalam, tapi akan sangat kesulitan menemukan lawan pada level yang sama dengan Lindong. Bahkan kemungkinan kekuatan tempur Lindong kali ini sudah mampu untuk bersaing dengan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Karena di dalam sebuah faksi, jika di dalamnya ada seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna, maka orang itu akan segera menjadi seorang tetua. Di masa lalu, bahkan kepala dari klan Gu dan juga klan Wei yang merupakan faksi kuat hanya berada di level ini. Dengan kekuatan seperti ini, Lindong bisa dengan bebas berkeliaran di wilayah iblis. Tidak lama kemudian Raja Naga Kingxi pun tersenyum. Tatapan matanya mengandung sebuah kekaguman ketika melihat Lindong. Raja Naga Kingxi pun lalu mengatakan, "Baguslah kalau semua masalah di dalam tubuhmu sudah diselesaikan." Sementara tetua Moluo kali ini bertanya, "Karena masalah ini telah sepenuhnya selesai, kapan kamu berencana untuk pergi ke wilayah iblis?" Lindong merenung sejenak, lalu dia mengatakan, "Lebih cepat lebih baik." Karena sebelumnya Raja Naga Kingxi telah bisa mendeteksi bahwa Xiaoyan dan juga Xiao Diao mereka berdua diteleportasi ke berbagai tempat di wilayah iblis. Namun pada saat itu, Xiao Diao benar-benar terluka parah karena dia telah menyalakan simbol klannya supaya bisa bertarung melawan 3 kepala gerbang Yuan saat di kota iblis yang unik. Oleh karena itu, kemungkinan besar kali ini Xiao Diao telah melakukan pengasingan diri untuk memulihkan kekuatan di dalam tubuhnya setelah dia kembali ke suku Martin Langit. Dan Lindong tidak tahu dengan jelas kondisi dari Xiao Diao saat ini. Jika perkiraan dari Lindong benar, kemungkinan Xiao Diao tidak akan pernah pergi untuk mencari Xiaoyan. Dan pada saat ini, seharusnya Xiaoyan telah berkeliaran sendirian di wilayah iblis. Hal ini benar-benar membuat hati Lindong merasakan sebuah kekhawatiran. Dia ingin segera pergi untuk mencari Xiaoyan dan memastikan bahwa Xiaoyan baik-baik saja.
Setelah Lindong berhasil menemukan Xiaoyan, maka rencana selanjutnya adalah pergi ke suku Martin Langit untuk mencari Xiao Diao. Tetua Moluo pun segera melambaikan tangannya. Lalu dia berkata, "Kalau begitu, kita akan melakukannya 3 hari lagi. Selain itu, Aula Dewa Apiku juga memiliki beberapa murid dari binatang iblis, dan aku akan mengirim seseorang yang akrab dengan wilayah iblis untuk pergi menemani dirimu. Karena itu akan sangat membantumu ketika mencari seseorang di sana." Mendengar ucapan dari Tetua Moluo, Lindong merasa cukup senang karena dia benar-benar tidak tahu dengan wilayah iblis. Dengan adanya seseorang yang menjadi pemandu, maka itu akan menyelamatkan Lindong dari banyak masalah. Sementara Raja Naga Kingxi, dia pun lalu mengatakan, "Mari kita lakukan seperti apa yang dikatakan Moluo. Dan hari ini, aku beserta dengan Moluo akan membantumu membuatkan lorong teleportasi supaya bisa mengantarmu ke wilayah iblis dalam waktu 3 hari lagi." Mendengar ucapan dari Raja Naga Kingxi, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tatapan matanya kini segera melihat ke arah langit, dan Lindong pun berkata dalam hati, "Xiao Diao, Xiaoyan, tunggu aku. Saudara-saudaraku, kita bertiga telah berjanji untuk menagih hutang kembali ke wilayah Suan Timur bersama-sama." Tiga hari kemudian, Lindong kali ini duduk di atas batu yang berada di puncak tertinggi dari kota api. Dia pun mengangkat kepalanya untuk melihat puncak gunung yang ada di depan sana. Dan Lindong bisa merasakan fluktuasi spasial yang samar-samar terpancar dengan cara yang cukup menakutkan di atas puncak gunung itu. Karena sebenarnya di atas puncak gunung ada sebuah formasi teleportasi spasial yang telah dibangun oleh Raja Naga Kingxi dan juga Tetua Moluo. Tidak lama kemudian, ada suara berteriak, "Kakak Lindong!" Mendengar teriakan ini, Lindong pun segera menoleh ke arah belakang, yang ternyata itu adalah Mulingsan yang selama beberapa hari ini belum dia temui. Mulingsan pun berlari dengan penuh semangat ke arah Lindong, sementara Tetua Mulan mengikuti di belakang Mulingsan. Tidak lama kemudian, Mulingsan pun segera meraih dan juga memeluk tangan Lindong. Tatapan matanya kini telah berbinar, yang kemudian Mulingsan bertanya, "Kakak Lindong, apakah kamu akan pergi ke wilayah iblis? Bisakah aku ikut denganmu?" Mendengar perkataan dari Mulingsan, tiba-tiba saja Tetua Mulan yang ada di belakangnya langsung berteriak, "Lupakan saja hal itu. Aku masih bisa membiarkanmu bertindak sesuka hatimu ketika berada di wilayah Laut Iblis Kekacauan. Namun kali ini, aku tidak akan pernah mengizinkanmu untuk pergi ke wilayah iblis." Lindong pun hanya tersenyum, dan sambil mengusap kepala kecil dari Mulingsan, dia mengatakan, "Lingsan, patuhlah dengan kakekmu. Wilayah iblis itu adalah tempat yang sangat berbahaya, dan kemungkinan aku cukup kesulitan untuk melindungi diriku sendiri. Dan kali ini, kamu harus ikut pulang bersama dengan Tetua Mulan. Berlatihlah dengan benar, karena di masa depan nanti kamu akan menjadi jauh lebih kuat. Dan pada saat itu kamu bisa datang untuk melindungi diriku." Karena setelah mengetahui status asli dari Mulingsan, Lindong benar-benar paham bahwa Tetua Mulan tidak akan pernah membiarkan Mulingsan berkeliaran di wilayah iblis. Karena jika sampai identitas asli dari Mulingsan terungkap di tempat itu, maka dia akan menemui bahaya yang sangat mengerikan. Mendapat ucapan seperti ini dari Lindong, ekspresi di raut wajah Mulingsan berubah menjadi cukup jelek, karena Mulingsan tahu bahwa dia tidak memiliki harapan untuk ikut dengan Lindong lagi. Namun tiba-tiba saja Mulingsan pun tertawa. Tatapan matanya kini menunjukkan sebuah semangat. Lalu dia mengatakan, "Kakak Lindong, kamu bisa percaya bahwa di masa depan nanti aku akan jauh lebih kuat ketika kita bertemu lagi. Dan saat itu aku akan benar-benar bisa melindungimu." Tidak lama kemudian, Tetua Mulan pun melangkah maju. Dia berdiri di samping Lindong. Sambil tertawa, Tetua Mulan mengatakan, "Lindong, wilayah iblis itu sangat berbahaya. Tapi kurasa aku tidak perlu memberikan peringatan lagi padamu, karena kamu bisa membuat namamu sendiri di wilayah Laut Iblis Kekacauan. Kemungkinan besar kamu juga akan menjadi seseorang yang luar biasa
ketika berada di wilayah iblis. Aku benar-benar ingin tahu keajaiban seperti apa yang akan kau buat lagi di wilayah iblis itu. Mendengar kata-kata dari Tetua Mulan, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit karena dia merasa bahwa seolah-olah dirinya adalah Raja Iblis yang telah datang dan membawa kekacauan dimanapun dia berpijak. Ketika Lindong baru saja akan menjawab kata-kata dari Tetua Mulan, tiba-tiba saja suara angin kencang telah muncul dari belakangnya. Karena sebenarnya itu adalah Tang Xilian bersama dengan satu orang yang merupakan murid dari Aula Dewa Api. Tang Xilian pun kali ini langsung mengatakan, "Lindong, perkenalkan, ini adalah murid dari Aula Dewa Apiku dan dia berasal dari wilayah iblis." Lindong pun segera melihat sosok wanita yang cukup cantik berdiri di belakang Tang Xilian, dan dia adalah karakter yang cukup pemalu. Tiba-tiba saja gadis yang berada di belakang Tang Xilian itu kemudian berkata, "Tuan Lindong, perkenalkan, namaku adalah Sin King dan aku berasal dari suku ekor 9 di dunia binatang iblis. Raja Naga Kingsi telah mengatakan padaku bahwa kemungkinan besar temanmu itu telah muncul di wilayah iblis yang cukup dekat dengan suku milikku. Karenanya dia telah memintaku untuk menemani dirimu mencari temanmu itu." Lindong pun sedikit terkejut. Lalu dia berkata, "Hah? Kau berasal dari suku ekor 9? Secara refleks, Lindong tiba-tiba saja menengok bagian belakang dari wanita muda ini. Dalam sekejap saja, wajah dari Sin King kini telah berubah menjadi merah karena dia malu diperhatikan oleh Lindong seperti itu. Sin King pun buru-buru bersembunyi di balik tangan dari Tang Xilian. Melihat tingkah dari Sin King ini, Lindong pun menjadi cukup canggung dan dia pun kini mengatakan, "Nona Sin King, maafkan aku telah membuatmu risih seperti ini." Di sisi lain, Tang Xilian dengan lembut mengepalkan tangannya dan tatapan matanya kini melihat tajam ke arah Lindong sambil mengatakan, "Lindong, Sin King ini adalah seseorang dari pengawal Aula Dewa Apiku. Meskipun dia masih muda, tapi kekuatannya sudah berada di tahap awal kehidupan mendalam, dan dia akan menjadi pemandumu kali ini. Kamu jangan bertindak tidak senonoh, atau aku akan memecahkan biji pelemu." Mendengar kata-kata dari Tang Xilian, Lindong hanya bisa tertawa pahit. Lalu dia mengatakan, "Apakah menurutmu aku terlihat seperti pemuda yang mesum?" Mendengar jawaban dari Lindong, Tang Xilian hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu, dia melirik Lindong dan berkata dengan nada suara yang cukup lembut, "Lindong, hati-hatilah." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia menoleh untuk melihat pada gunung tinggi yang ada di depan sana. Karena fluktuasi spasial yang terpancar kali ini telah benar-benar menyapu langit, dan sebuah pilar cahaya telah melesat tinggi ke arah langit. Pada saat melihat pilar cahaya itu, Lindong hanya bisa menghirup nafas dalam-dalam. Dia pun segera melompat ke atas batu yang kemudian berjalan ke puncak gunung sambil mengatakan, "Kalau begitu, sudah saatnya aku pergi." Sebuah formasi bercahaya yang sangat besar telah melayang di atas gunung, dan di tempat itu sendiri, ruangannya mulai terdistorsi. Dalam sekejap saja, muncul terowongan spasial hitam dan gelap yang telah terbentuk secara samar-samar. Sementara Raja Naga Kingsi dan juga Tetua Moluo, kali ini mereka berdua telah berdiri di bawah formasi cahaya. Wilayah Laut Iblis Kekacauan dan juga wilayah iblis sendiri jaraknya sangat jauh. Bahkan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam, jika mereka harus terbang, setidaknya akan mencapai tempat itu selama 6 bulan. Oleh karenanya, formasi spasial ini bisa dipakai untuk menempuh jarak yang sangat jauh hanya dalam waktu sekejap. Jelas hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh orang biasa, dan jelas pada saat ini Tetua Moluo dan juga Raja Naga Kingsi, mereka tidak bisa dikategorikan dalam kategori biasa. Bagaimanapun juga, Raja Naga Kingsi adalah seseorang yang berada di tahap reinkarnasi. Sementara Tetua Moluo, meskipun dia ada di tahap samsara, tapi dia pemilik dari batu simbol api. Dan mereka berdua
adalah eksistensi puncak di dunia ini. Maka dari itu, akan sangat mudah bagi mereka berdua membangun formasi teleportasi spasial. Tetua Moluo pun menoleh pada Lindong. Yang kali ini, Lindong muncul dari arah belakang dan mendekat ke arah Tetua Moluo serta Raja Naga Kingsi. Segera setelah itu, Tetua Moluo pun mengatakan, "Lindong, formasinya telah selesai dan sudah waktunya bagimu untuk bisa pergi dari tempat ini." Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara gadis muda yang bernama Sin King, dia dengan cepat berlari untuk mengikuti Lindong. Tatapan mata dari Sin King melihat pada Tetua Moluo dan juga Raja Naga Kingsi dengan perasaan sedikit takut dan juga hormat. Karena mengingat status Sin King sendiri di Aula Dewa Api, biasanya dia tidak akan mudah melihat Tetua Moluo karena dia adalah orang dengan otoritas tertinggi di Aula Dewa Api ini. Tidak lama kemudian, tatapan mata dari Tetua Moluo melirik pada Sin King. Lalu dia berkata, "Lindong, Tang Xilian seharusnya sudah memperkenalkan gadis kecil ini padamu. Dia adalah anggota dari suku Ekor 9. Selain itu, Raja Naga Kingsi juga telah menyebutkan bahwa kemungkinan temanmu telah terjatuh di tempat yang cukup dekat dengan suku Ekor 9 itu. Suku Ekor 9 sendiri dan juga diriku memiliki hubungan, dan kamu seharusnya bisa mendapatkan bantuan dengan mudah jika kamu memberitahu mereka tentang masalah ini." Lindong pun menganggukkan kepalanya sambil menangkupkan tangan. Dia mengatakan, "Baiklah, terima kasih banyak Tetua Moluo." Dan Pak Tua Moluo pada saat ini mengatakan, "Jika begitu, kalian berdua harus segera masuk ke dalam formasi itu." Lindong pun segera melihat pada Sin King. Dia pun lalu mengatakan, "Ayo kita pergi." Lindong pun berjalan menuju formasi cahaya besar dan diikuti oleh Sin King. Sementara Raja Naga Kingsi hanya bisa melihat dua individu itu memasuki formasi cahaya. Dia merenung sejenak sebelum menjentikan jarinya, dan tiba-tiba saja sebuah sinar cahaya hijau telah melesat ke arah Lindong. Dengan cepat, Lindong pun menangkap sinar cahaya hijau itu. Dia membuka tangannya dan melihat ada tulang hijau yang seukuran telapak tangan. Raja Naga Kingsi pun kemudian mengatakan, "Lindong, jika kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke suku nagaku selama perjalananmu di wilayah iblis, kamu bisa menggunakan token ini untuk melakukannya. Karena jika kamu ingin mendapat penguasaan penuh atas transformasi tubuh naga hijau surgawi, masih ada satu langkah terakhir yang harus kamu selesaikan." Lindong pun sedikit terkejut, lalu bertanya, "Langkah apa itu, Raja?" Raja Naga Kingsi berbicara dengan nada yang cukup samar. "Transformasi tulang naga. Ada sebuah danau transformasi naga kuno di suku nagaku, dan kamu bisa menyelesaikan langkah terakhir ini untuk mencapai penguasaan penuh dari transformasi tubuh naga hijau surgawi jika kamu masuk ke dalam kolam itu dan melakukan pelatihan." Ketika Tetua Moluo mendengar ucapan dari Raja Naga Kingsi, dia pun mengingatkan, "Tapi bukankah tidak mudah untuk memasuki danau transformasi naga kuno? Karena orang-orang tua yang keras kepala itu, mereka tidak akan pernah membiarkan Lindong menikmati berkah yang begitu besar. Dan Kingsi, alasan kenapa kamu bisa memasuki danau transformasi naga kuno adalah karena kamu memiliki garis keturunan naga. Tapi Lindong, mungkin dia memang telah mempelajari transformasi tubuh naga hijau surgawi, tapi bagaimanapun juga dia tetaplah manusia." Raja Naga Kingsi pun kemudian jawabnya, "Namun itu semua tergantung pada afinitas Lindong." Lindong pun sedikit menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia menyimpan tulang hijau yang ada di tangannya, kemudian menangkupkan kedua tangan ke arah Raja Naga Kingsi, Tetua Moluo, Tetua Mulan, Tang Xilian, dan juga yang lainnya. Sementara Tang Xilian sendiri menatap ke arah Lindong yang telah berdiri di dalam formasi cahaya. Tanpa sadar, Tang Xilian pun berteriak, "Lindong, kau harus kembali ke Laut Iblis Kekacauan." Lindong pun menganggukkan kepalanya karena dia pasti akan kembali lagi ke tempat ini. Namun ketika dirinya kembali, maka itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Tetua Moluo dan juga Raja Naga Kingsi mereka saling bertukar pandang sebelum akhirnya membentuk segel di tangan mereka masing-masing. Tetua Moluo pun kemudian berkata, "Lindong, hati-hatilah, teleportasinya akan segera dimulai."
Dalam sekejap saja, ruang yang ada di tempat Lindong mulai terdistorsi, dan pusaran spasial yang ada di atasnya mulai berubah seperti mulut yang sangat besar. Cahaya yang ada di sekitar tubuh Lindong dan juga Shin King kini telah berubah menjadi cukup padat. Dan tiba-tiba saja, Muling San pun melambaikan tangan kecilnya. Tatapan matanya kini telah berubah menjadi memerah karena dia merasa bersedih berpisah dengan Lindong. Muling San pun kemudian berteriak, "Kakak Lindong, jika ada yang menggertakmu di wilayah iblis, kamu bisa kembali lagi ke laut iblis kekacauan ini, dan aku akan membelamu." Kata-kata dari Muling San itu tanpa sadar membuat Lindong tertawa, dan selanjutnya Lindong merasakan sebuah kehangatan di dalam hatinya. Lindong pun tersenyum ke arah Muling San. Lalu dia mengatakan, "Ling San, lakukanlah yang terbaik dan berlatihlah dengan giat. Karena di masa depan nanti, aku pasti akan membutuhkan bantuanmu. Karena bagaimanapun juga, Muling San adalah perubahan bentuk dari batu simbol kehidupan kematian. Di masa depan, kekuatan dari Muling San kemungkinan akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, di masa depan nanti, kekuatan dari Muling San ini akan bisa dia gunakan untuk bertarung melawan Yimo. Dan Muling San akan menjadi pejuang yang benar-benar tangguh. Siapapun tidak akan pernah ada yang berani untuk meremehkan Muling San." Mendengar kata-kata dari Lindong, Muling San hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Sementara mata Muling San mulai berbinar ketika sinar cahaya yang sangat terang menutupi tubuh Lindong. Intensitas cahaya ini pada akhirnya telah mencapai batasnya. Kemudian Lindong berteriak, "Semuanya, aku pamit. Mari kita bertemu lagi di masa depan." Dalam sekejap saja, ruang yang terdistorsi segera melahap Lindong dan juga Shin King. Mereka berdua kini telah dimasukkan ke dalam lorong hitam yang akan mengirim mereka ke wilayah iblis. Cahaya terang dari formasi bertahan cukup lama sebelum akhirnya berangsur-angsur menghilang, dan formasi cahaya kali ini telah secara bertahap melemah. Lindong dan juga Shin King, mereka benar-benar menghilang di dalamnya. Tidak lama kemudian, ruang di tempat itu secara perlahan telah kembali seperti semula. Tatapan mata dari Tetua Moluo masih melihat pada kepergian Lindong. Dia menghela nafas panjang, dan tanpa sadar Tetua Moluo tersenyum lalu mengatakan, "Mereka pada akhirnya pergi juga. Aku sebenarnya ingin tahu insiden macam apa yang akan dibuat Lindong begitu dia mencapai wilayah iblis." Raja Naga Kingsi pun tersenyum. Kedua tangannya dia taruh di belakang punggung. Sambil mengangkat kepala, Raja Naga Kingsi berkata, "Aku punya firasat bahwa bocah kecil ini akan menjadi sangat kuat ketika kita bertemu lagi dengannya." Tetua Moluo pun menganggukkan kepalanya. Dia kini mengatakan, "Sebenarnya aku juga memikirkan hal itu untuk masa depan." Pada saat ini, Tetua Moluo sangat penasaran untuk mengetahui tingkat apa yang bisa dicapai Lindong. Karena menurut Raja Naga Kingsi, bocah itu sebanding dengan murid leluhur simbol yang paling menonjol, yaitu Guru Es. Dan Tetua Moluo benar-benar menantikan hari itu. Cerita kemudian berpindah ke wilayah Swan Timur, yang pada saat ini ada beberapa peristiwa luar biasa terjadi di wilayah itu. Yang tepatnya itu adalah Gerbang Yuan. Sebagai sekte super paling kuat di wilayah Swan Timur, Gerbang Yuan setiap tahunnya menjadi cukup ramai. Murid-murid yang ada di dalamnya, mereka akan berterbangan dengan ekspresi raut wajah yang sangat bangga. Karena itu adalah kesombongan alami, karena bisa menjadi anggota dari sekte terkuat di wilayah ini. Namun terkadang ada beberapa murid yang mengangkat kepala mereka dan melihat pada awan yang sangat gelap yang kali ini telah menutupi langit. Selanjutnya, hati para murid dari Gerbang Yuan merasakan sedikit tekanan. Sepertinya baru-baru ini ada sesuatu yang salah dengan Gerbang Yuan. Cerita pun kemudian berpindah pada salah satu gunung yang ada di dalam Gerbang Yuan. Di puncak gunung itu sendiri ada sebuah rumah yang terlihat sangat bobrok. Bahkan jaring laba-laba juga telah memenuhi rumah itu.
Aura gelap dan juga dingin secara samar-samar terpancar darinya, karena sebenarnya tempat itu merupakan tempat yang sangat terlarang di gerbang Yuan ini. Bahkan beberapa tetua tidak diperbolehkan masuk ke dalam tempat itu. Namun pada saat ini ada 3 sosok yang berada di dalam aula. Setelah diperiksa lebih dekat, sebenarnya mereka adalah 3 kepala gerbang Yuan, dan mereka adalah otoritas tertinggi di dalam gerbang Yuan ini. Ekspresi di raut wajah mereka bertiga sekarang terlihat sangat menyeramkan, sementara mata mereka terlihat sangat hitam. Sebuah keheningan yang panjang telah terjadi di tempat ini, dan tiba-tiba saja Patua Ren Yuanxi pun mulai berkata dengan nada suara yang cukup serak. Sebenarnya Hua Chen sudah mati, dan di saat yang sama pemuda yang bernama Su Xiu, dia juga mati. Keduanya telah tewas di tangan Lindong. Mendengar kata-kata dari Patua Ren Yuanxi, kini sebuah ekspresi gelap melintas dalam tatapan mata di Yuanxi. Lalu dia mengatakan, bocah itu benar-benar bocah nakal yang membuat hidup kita merasa sulit. Saat ini dia telah terlibat dengan aula Dewa Api di wilayah Laut Iblis Kekacauan. Kepala aula Dewa Api yang bernama Moluo itu juga pemilik dari batu simbol api. Hal ini membuat kita cukup kesulitan untuk berurusan dengan Lindong. Sementara Patua Tian Yuanxi yang bersandar di kursinya tiba-tiba saja membuka mata, dan sebuah bayangan gelap telah tersebar di setengah wajahnya. Hal ini membuat penampilan dari Tian Yuanxi menjadi sedikit aneh. Dia pun kemudian mengatakan, Lindong, Moluo, Raja Naga Hijau Kingxi, mereka bertiga sebenarnya telah membuat jebakan secara bersama-sama. Raja Tianming yang telah memimpin 3 jenderal besar ke tempat itu pada akhirnya terbunuh, dan 3 jenderal besarnya juga memiliki nasib yang sama. Di sisi lain, hanya sebagian esensi darah dari Raja Tianming yang bisa diselamatkan. Bocah Lindong itu, dia benar-benar bukan orang sembarangan. Mendengar kata-kata dari Tian Yuanxi membuat Di Yuanxi dan juga Ren Yuanxi terdiam. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa Lindong yang pada saat itu bisa mereka bunuh dengan mudah hanya menggunakan 1 jari, pada saat ini akan benar-benar membuat mereka bertiga menderita kerugian yang sangat mengerikan. Tian Yuanxi pun kemudian berkata dengan nada suara yang cukup samar, dan seharusnya keberadaan dari penjara iblis sekarang sudah terungkap. Mendengar kata-kata ini, sebuah kilatan hitam telah melintas dalam tatapan mata Di Yuanxi dan juga Ren Yuanxi. Mereka pun lalu bertanya dengan lembut, apakah hal ini akan membuat gangguan yang besar? Tian Yuanxi pun kemudian menjawabnya, keberadaan mereka akan terungkap cepat atau lambat. Dengan keadaan ini, kita harus segera memajukan rencana kita, dan kita harus menaklukkan seluruh wilayah Suan Timur, karena hanya diperbolehkan ada 1 raja yang menduduki wilayah ini. Mendengar ucapan dari Tian Yuanxi, Di Yuanxi dan juga Ren Yuanxi saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka bisa melihat bayangan gelap yang ada di sudut aula. Tampaknya ada energi hitam yang telah mengalir dari tempat itu. Sesaat kemudian, sebuah suara yang cukup lembut dan dingin tiba-tiba saja menyebar ke seluruh aula. Kita harus segera memulai rencana ini. Mendengar kata-kata itu, Tian Yuanxi pun melihat ke atas lalu bertanya, bagaimana dengan aula Dewa Api? Bayangan hitam pun pada saat ini mengatakan, penjara iblis akan menangani mereka. Yang perlu kalian lakukan hanyalah menjaga wilayah Suan Timur, dan penjara iblis akan membantumu dari balik bayang-bayang. Mendengar kata-kata ini, Tian Yuanxi pun menganggukkan kepalanya. Dia secara perlahan berdiri dari tempat duduknya dan melihat keluar dari aula besar dengan mata yang telah dipenuhi cahaya hitam, sementara sudut mulutnya tersenyum sambil mengatakan, jika begitu, biarkan perang besar segera dimulai, dan aku ingin bocah itu melihat bagaimana sekte Dao miliknya dihancurkan ketika dia kembali ke tempat ini. Cerita kemudian berpindah ke wilayah utara,
dari Suan Timur ini. Di tempat itu ada udara dingin yang sangat menakutkan, seolah-olah telah membekukan energi Yuan alam yang ada di tempat itu. Karena sebenarnya itu adalah sekte Dao yang pada saat ini di dalam sekte Dao ada gunung besar ratusan ribu kaki yang memiliki dunia es dan juga bersalju. Ada cahaya biru es yang samar-samar telah terpancar dari bagian terdalam dari gunung ini. Sementara banyak cahaya biru es juga telah membentuk sebuah simbol kuno. Namun cahaya ini hanya berkedap-kedip sesaat sebelum akhirnya menghilang. Dan hal itu benar-benar telah meredup, yang kemudian disegel oleh es. Pada saat yang sama, seorang gadis muda yang cukup cantik dengan rambut biru panjang telah duduk di atas teratai es yang mengambang di atas danau. Dia terlihat seperti peri es yang kemudian membuka mata biru esnya lalu melihat ke arah langit sambil mengerutkan alisnya. Dia telah mendengar ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam ruang dimensi. Hal ini membuat gadis cantik itu kemudian berkata, sebenarnya itu adalah batu simbol es. Cerita kemudian berpindah pada dataran berwarna merah dan juga cukup gelap. Di tempat itu ada banyak bukit yang telah berdiri tegak, sementara jarang ada pohon besar yang tersebar secara acak. Kadang-kadang akan ada suara auman dari binatang buas yang bergema di tempat itu, dan hal ini membuat orang yang bisa mendengarkan akan cukup merinding. Di saat yang sama, ada sosok kurus yang telah berdiri di atas bukit kecil. Tempat ini cukup sepi dan sosok itu memandang ke arah langit. Tatapan matanya segera menyusuri seluruh tempat ini, karena sebenarnya itu adalah Lindong. Yang kemudian Lindong pun bergumam dengan lirih, apakah sebenarnya ini adalah wilayah iblis? Karena Lindong sebenarnya baru saja sampai di tempat ini melalui formasi teleportasi dari wilayah Laut Iblis Kekacauan. Lindong bersama dengan Sin King, mereka telah melakukan perjalanan melewati terowongan spasial selama 5 hari sebelum pada akhirnya benar-benar mendarat di atas bukit yang asing ini. Lindong sama sekali tidak terbiasa dengan wilayah ini, dan jelas dia tidak tahu apakah ini merupakan tempat yang benar-benar dia tuju. Karena sebenarnya setelah mengalami kegagalan melewati ruang teleportasi dari wilayah Suan Timur, Lindong memiliki sedikit trauma ketika berada di dalam terowongan teleportasi. Pada akhirnya, Lindong segera berbalik dan dia melihat pada wanita muda yang kali ini telah jatuh pingsan tepat di belakang Lindong. Karena kebanyakan orang biasa tidak akan pernah mampu mempertahankan kesadaran ketika memasuki teleportasi spasial. Dan hal itu juga telah terjadi pada Sin King. Lindong kali ini segera berjongkok di samping Sin King. Dia pun mengulurkan jarinya dan mencubit hidung dari Sin King. Tiba-tiba saja gadis cantik itu mengangkat alisnya dan matanya yang tertutup rapat secara perlahan kini akan segera terbuka. Segera setelah itu wajah cantik dari Sin King berubah menjadi memerah. Dia berusaha untuk duduk yang kemudian bergerak dengan cemas ke arah belakang. Dengan nada suara yang cukup ketakutan, Sin King pun mengatakan, Tuan Lindong." Melihat keterkejutan dari Sin King ini, Lindong pun hanya bisa tersenyum. Lalu dia berkata, "Aku hanya mengecek kondisimu, dan aku pikir sesuatu mungkin telah terjadi pada dirimu." Wajah dari Sin King telah benar-benar memerah. Dengan lembut, dia pun meminta maaf pada Lindong. Tuan Lindong, maafkan aku karena aku telah pingsan." Lindong pun melambaikan tangannya lalu mengatakan, "Sudahlah, tidak apa-apa. Sepertinya kita berdua telah mencapai wilayah iblis. Bisakah kamu memberitahuku di mana tepatnya kita berada saat ini?" Sin King pun buru-buru berdiri setelah mendengar kata-kata dari Lindong. Tatapan matanya menyapu seluruh tempat ini, dan hal itu membuat Sin King menghela nafas panjang yang lega. Barulah kemudian dia tersenyum lalu mengatakan, "Tuan Lindong,
kita seharusnya sudah berada di wilayah perang binatang. Sebenarnya teleportasi itu telah berhasil dan tempat ini adalah tempat yang tepat di mana kita akan pergi. Mendengar kata-kata dari Shin King, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Segera setelah itu, dengan cukup ragu, Lindong bertanya, apa itu sebenarnya wilayah perang binatang? Lindong yang baru saja sampai di tempat ini, jelas dirinya tidak tahu tentang wilayah perang binatang. Shin King pun kemudian mulai memberikan penjelasan. Tuan Lindong, wilayah iblis itu sangat luas dan ada banyak wilayah dengan ukuran yang cukup berbeda. Secara kasar, hal itu bisa dikelompokkan menjadi wilayah utara, selatan, timur, dan juga barat. Sementara wilayah perang binatang ini seharusnya menjadi persimpangan antara wilayah barat dan utara. Dan tempat ini sebenarnya adalah tempat yang sangat kacau. Kemungkinan ini adalah daerah paling kacau di wilayah iblis. Mendengar penjelasan dari Shin King, Lindong hanya bisa mengangkat alisnya. Lalu dia berkata dengan lirih, kalau begitu berarti kita telah sampai di tempat yang akan membuat kita sakit kepala. Sementara Shin King, dia kembali memberikan penjelasan pada Lindong. Ada perbedaan yang cukup jelas antara berbagai faksi besar di bagian lain dari wilayah iblis ini. Meskipun ada konflik antar berbagai faksi besar, tapi itu sebenarnya masih cukup damai. Dan hanya wilayah perang binatang ini yang selalu dipenuhi dengan konflik yang tidak ada habisnya. Selain itu, para penguasa yang ada di tempat ini tidak berdasarkan garis suku. Sebaliknya, itu diperintah oleh berbagai kelompok yang sangat kejam dan mereka sangat kuat. Pada saat ini, komandan tertinggi di wilayah perang binatang seharusnya adalah 8 komandan iblis yang hebat. Lindong pun cukup bingung. Lalu dia bertanya, 8 komandan iblis yang hebat, siapa mereka sebenarnya? Shin King pun, dia kembali mengatakan, 8 komandan iblis yang hebat itu, mereka mewakili 8 faksi terkuat yang berada di wilayah perang binatang ini. Selain itu, mereka semua berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Dan di sisi lain, ada banyak ahli kuat yang berdiri di bawah mereka. Oleh karena itu, 8 komandan iblis yang hebat ini, mereka semua cukup terkenal bahkan di seluruh wilayah iblis ini. Selain 8 komandan iblis yang hebat, masih ada banyak faksi dengan berbagai ukuran di wilayah perang binatang. Dalam upaya untuk mengamankan suatu wilayah dan juga sumber daya, sebuah pertarungan akan selalu terjadi di tempat ini. Dan itu adalah hal yang sangat biasa. Maka dari itu, sangat mudah suatu wilayah berpindah tangan. Misalnya, hari ini menjadi milik faksi A, tapi besok akan segera direbut dan menjadi milik faksi B. Di dalam perebutan wilayah ini akan selalu terjadi pemusnahan oleh faksi-faksi pemenang. Namun secara persaingan yang komparatif, faksi dari 8 jenderal iblis yang hebat itu sebenarnya jauh lebih stabil. Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendapatkan informasi dari Shin King. Karena Lindong tahu apa yang disebut dengan wilayah iblis ini, maka hukum yang diterapkan sebenarnya adalah hukum rimba. Tidak lama kemudian Lindong pun menggosok kepalanya. Lalu dia bertanya, jadi bagaimana caranya kita bisa menemukan seseorang di tempat ini? Karena berdasarkan apa yang diketahui Lindong dari Raja Naga Kingxi, seharusnya Xiaoyan telah diteleportasi ke tempat ini. Karena tempat ini juga sangat luas, maka untuk menemukan keberadaan dari Xiaoyan adalah sesuatu yang tidak mudah. Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Shin King hanya bisa tersenyum. Dia merenung sejenak dan dengan ragu-ragu Shin King mengatakan, Tuan Lindong, kenapa kita tidak pergi ke dalam sukuku terlebih dahulu? Dan seharusnya suku milikku itu tahu lebih banyak informasi daripada diriku. Mendengar kata-kata dari Shin King, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tidak memiliki keberatan. Karena Lindong juga sadar, karena informasi yang diperoleh oleh suatu suku itu lebih baik daripada Lindong mencari informasi itu sendiri. Ketika Shin King melihat Lindong setuju dengan sarannya, dia pun segera mengungkapkan kegembiraan. Segera setelah itu, Shin King mengacungkan jarinya dan menunjuk ke wilayah utara.
Dia pun lalu mengatakan, "Tuan Lindong, suku ekor 9 milikku ada di arah ini. Jika kita memulai perjalanan saat ini, maka kita akan segera sampai dalam waktu 5 hari lagi." Lindong pun segera melambaikan tangannya dan dia mengatakan, "Jika begitu, ayo kita bergerak." Sin King pun kemudian berkata, "Baiklah, aku akan memimpin Tuan Lindong." Raut wajah Sin King kali ini terlihat cukup gembira karena sebenarnya dia bisa kembali ke dalam sukunya. Dengan cepat, Sin King pun melesat dan hal itu segera diikuti oleh Lindong. Di dalam terbangnya ini, tatapan mata Lindong mengamati tempat sekeliling. Sambil tertawa, Lindong pun kemudian berkata, "Sin King, suku ekor 9-mu itu seharusnya mereka cukup kuat, bukan?" Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong membuat Sin King cukup terkejut. Tatapan matanya dalam sekejap saja berubah menjadi cukup redup. Segera setelah itu, Sin King pun berbicara dengan nada suara yang cukup malu. "Tuan Lindong, itu tidak benar. Suku ekor 9-ku pada saat ini cukup lemah, dan pemimpin suku kami, yang juga merupakan ibuku, hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat awal. Karena hal inilah membuat suku ekor 9 milikku hampir tidak bisa bertahan di wilayah perang binatang. Pada saat itu, kami pernah mencari perlindungan dengan faksi besar untuk memastikan keselamatan kami. Namun pihak itu malah meminta suku ekor 9-ku mengirimkan upeti dan juga 10 wanita muda dari sukuku setiap tahunnya. Kami pun menolaknya dan pada akhirnya meninggalkan tempat itu, kemudian pergi jauh ke tempat ini. Namun di tempat ini kita sebenarnya juga membayar harga yang lumayan tinggi, karena sebenarnya sebagian besar dari pria yang ada di dalam sukuku, termasuk ayahku sendiri, mereka semua telah terbunuh ketika terjadi peperangan di tempat ini." Mendengar kata-kata dari Sin King, Lindong pun segera berhenti. Dia menatap gadis muda itu yang matanya sudah memerah, dan Lindong kini mengatakan, "Sin King, maafkan aku." Sementara Sin King sendiri hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, "Tidak apa-apa, karena begitulah cara kerja dari wilayah iblis ini." Hal itu juga yang telah membuatku menempuh jarak yang sangat jauh untuk sampai di aula Dewa Api dengan harapan aku bisa tumbuh menjadi lebih kuat. Setelah aku bisa mendapatkan kekuatan itu, aku berjanji akan kembali ke dalam sukuku dan melindungi suku ini. Mendengarkan semangat dari Sin King membuat Lindong lalu mengatakan, "Sin King, kau akan berhasil." Karena sebenarnya ucapan dari Sin King itu telah membuat Lindong teringat dengan dirinya sendiri di masa lalu. Pada saat itu, Lindong juga bertekad untuk menjadi lebih kuat supaya dia bisa melindungi keluarganya. Namun tiba-tiba saja Sin King menjawab perkataan dari Lindong, "Tuan Lindong, Sin King ini tidak sehebat dirimu, karena kamu telah mencapai tahap kematian mendalam tingkat awal pada usia yang sangat muda. Terlebih lagi, kamu bahkan bisa mengalahkan musuh yang tidak bisa dikalahkan oleh kakak Tang Xilian dan juga Tuan Zhou. Namun kamu bisa mengalahkannya sendirian." Mendengar ucapan dari Sin King, Lindong hanya bisa menggosok kepalanya lalu mengatakan, "Apakah sebenarnya kalian semua itu berpikir bahwa aku adalah makhluk yang abnormal?" Mendengar ucapan dari Lindong, Sin King hanya bisa tertawa. Matanya yang memerah kini telah sekali lagi dipenuhi kegembiraan. Segera setelah itu, tatapan mata dari Sin King diam-diam melirik ke arah Lindong, karena dia merasa bahwa Lindong ini adalah orang yang cukup baik dan juga tidak sombong. Meskipun dia kuat, tapi dirinya masih tetap rendah hati. Tidak lama kemudian Sin King pun bertanya pada Lindong, "Apakah Tuan Lindong sebenarnya memiliki teman dari suku Martin Langit?" Lindong pun menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Benar, tapi dia tidak hanya temanku, melainkan dia adalah saudaraku." Mendengar jawaban dari Lindong, Sin King pun cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, "Tuan Lindong, kau benar-benar luar biasa, karena sebenarnya kamu memiliki saudara dari suku Martin Langit. Mereka itu adalah suku yang sangat ganas, bahkan suku naga tidak berani macam-macam dengan suku Martin Langit." Mendengar ucapan dari Sin King, Lindong sedikit terkejut lalu mengatakan,
apakah sebenarnya suku Martin Langit sekuat itu? Karena Lindong sebelumnya memang tahu bahwa suku Martin Langit memiliki kedudukan yang cukup kuat di wilayah iblis ini. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya suku Martin Langit adalah suku yang cukup mengerikan. Shin King pun pada saat ini mengatakan, benar, suku Martin Langit itu adalah salah satu dari 4 suku penguasa besar di wilayah iblis saat ini. Dan dunia binatang iblis sebenarnya memiliki 4 suku penguasa dan juga 8 suku raja. 4 suku penguasa itu adalah suku naga, suku burung phoenix, suku burung raksasa, dan suku Martin Langit. Mereka adalah suku terkuat di dunia binatang iblis ini. Mendengar ucapan dari Shin King, Lindong pun kemudian bergumam, suku 9 phoenix, suku burung raksasa. Karena ini adalah pertama kalinya Lindong mendengar tentang nama mereka. Tidak lama kemudian, Shin King berbicara dengan nada suara yang cukup bangga. Pada saat itu suku ekor 9 kita juga sangat kuat, dan bahkan suku ekor 9ku pernah berperang melawan suku burung raksasa, dan hasilnya sebenarnya adalah seimbang. Mendengar kata-kata ini membuat Lindong cukup terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya suku ekor 9 yang saat ini sangat lemah di masa lalunya benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Shin King pun kemudian mulai mengatakan, karena bencana besar di zaman kuno, suku ekor 9ku menderita kerugian yang sangat besar, dan semua ahli top yang ada di dalamnya telah terbunuh. Setelah itu, hanya ada beberapa anggota suku yang bisa mencapai tahap ekor 9. Namun tahun-tahun berikutnya, jumlah itu telah menurun hingga pada akhirnya membuat suku ekor 9ku mencapai kondisi seperti saat ini. Lindong pun menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, oh, jadi seperti itu ya. Dan pada saat ini Lindong mengerti bahwa semakin banyak ekor dari suku ekor 9 ini, maka mereka juga semakin kuat. Lindong tanpa sadar melihat bokong Shin King. Dia pun tertawa lalu berkata, kalau begitu, berapa banyak ekor yang kau miliki saat ini? Shin King ragu-ragu sejenak, lalu dia mengatakan, aku hanya memiliki 3 ekor. Tidak lama kemudian, bagian belakang tubuh Shin King tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya merah yang menyala, dan 3 ekor berbulu lembut kini telah muncul di bagian belakang Shin King. Dalam sekejap saja, Lindong melihat penasaran pada 3 ekor lucu itu. Tanpa sadar, Lindong pun mendekatinya, lalu memegang ekor Shin King, dan dia bisa merasakan perasaan nyaman yang luar biasa. Ketika ekor dari Shin King dipegang oleh Lindong, tiba-tiba saja wajah dari Shin King telah berubah menjadi merah. Dengan nada suara yang bergetar, dia pun mengatakan, Tuan Lindong, Tuan Lindong. Mendengar ucapan dari Shin King ini, Lindong pun cukup kaget. Yang kemudian Shin King kembali mengatakan, Tuan Lindong, sebenarnya ekor itu tidak boleh disentuh secara acak. Mendapat ucapan seperti itu dari Shin King, Lindong pun buru-buru melepaskan tangannya dari ekor Shin King saat ini. Dan Lindong merasa cukup malu. Dia pada akhirnya segera mengalihkan perhatian ke arah langit, lalu mengatakan, Shin King, bulannya sangat indah, ayo cepat kita pergi. Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera terbang dengan cara yang cukup aneh, dan dia pun kali ini menepuk jidatnya sendiri sambil mengatakan, ceroboh, kenapa aku begitu ceroboh? Ketika Shin King melihat tindakan dari Lindong, dia cukup terkejut, dan tanpa sadar Shin King menutup mulutnya sambil tertawa. Selanjutnya, dia buru-buru bergerak dan segera menyusul Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pencarian Lindong pada Xiaoyan di tempat ini sebenarnya akan segera membuahkan hasil? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.